Sifat-sifat bangun datar. Pertama, bangun datar seperti yang kita ketahui ada beberapa macam bangun datar. Sekarang Bu Guru tanya dulu, apa sih yang namanya bangun datar? Apa ya? Bangun datar ya? Apa ya bangun datar? Bangun yang apa Nadim? Yang apa? Yang terdiri dari garis menghubungkan dua garis. Contohnya bangun datar apa saja yang sudah kalian pelajari? Misalnya bangun apa? Selain persegi ada lagi? Ada lagi? Bangun yang lain? Trapesium. Kalian tahu ada yang namanya bangun trapesium. Selain trapesium ada? Jajaran genjang. Selain jajaran genjang? Bisa garis datar atau garis lurus, bisa juga garisnya lengkung. Ada yang garisnya lengkung? Ada. Apa namanya? Ya, lingkaran. Itu ada gambar lingkarannya. Kemudian ada lagi yang belum kalian sebutkan. Apa? Segitiga. Oke. Sekarang yang namanya sifat bangun datar
sebaiknya saling dibatasi dengan garis lurus atau lengkung. Lantaran bentuknya yang rata alias datar. Bangunan ini umumnya hanya memiliki ukuran berupa panjang dan lebar. Adapun jenis-jenis bangun datar yang memiliki sifat yang berbeda antara satu sama lain. Oke. Bangun ini secara umum mempunyai objek yang saling dibatasi. Ada garis lurus. Contohnya yang garis lurus apa? Bangun apa? Persegi. Selain persegi. Selain persegi panjang. Trapesium ataupun segitiga. Nah, di situ ada garis lengkung. Contohnya garis lengkung apa? Contoh lingkaran, bentuk benda yang lingkaran. Contohnya apa? Bola. Selain bola, apa? Apa Naira? Bentuk bumi. Bentuk bumi apa? Bulat seperti bola. Ada lagi. Wadah ini jajan. Namanya apa? Kaleng, juga berbentuk bulat. Kemudian jenis-jenisnya bangun datar tadi sudah kalian sebutkan. Ada yang namanya persegi, ada persegi panjang, ada segitiga. Nah, kemudian di situ tentang sifat-sifat bangun datar. Masing-masing bangun itu mempunyai sifat atau ciri-cirinya. Ya. Nah, yang pertama, bangun apa itu namanya? Adapun bangun persegi mempunyai sifat-sifat. Ada sifat-sifatnya. Coba Mila dibaca sifat bangun persegi. Memiliki empat sudut, keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya berbentuk segitiga. Ya, itu sifat-sifat bangun persegi. Di antaranya yang pertama memiliki empat sisi. Sisinya ada 4. Sisi pengiringan, ya. Sisi kanan, sisi kiri, sisi atas dan sisi bawah. Kemudian memiliki 4 sudut. Sudutnya biasanya namanya sudut apa ya? Iya, sudutnya siku-siku. Berapa derajat ya sudut siku-siku? Iya, 90 derajat itu sudut siku-siku. Pintar. Kemudian sifat yang keempat sisinya sama panjang garisnya. Sisinya garisnya, ya. Garis yang ada di samping-samping itu panjangnya sama. Kalian sudah membuat bangun persegi? Ukuran berapa yang kalian buat? Yang sudah kalian buat? 3 cm. Punya Angga berapa sentimeter? Selain 3, 6 cm. Punya Nadir berapa? 4 cm. Keempat sisinya sama panjang. Kemudian sifat yang keempat, sudutnya berbentuk siku-siku. Dengan cara apa kita mengukurnya? Dengan penggaris busur. Ya, pintar. Dengan penggaris busur. Berapa derajat tadi besarnya? 90 derajat. Itu baru bangun persegi. Ya.
Di antaranya yang pertama, sifat-sifat bangun persegi panjang bisa dibacakan ya. Mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut, mempunyai 2 panjang sisi. Pasang. Berhadapan sejajar dan sama panjang. Keempat seginya berbentuk siku. Oke, itu bangun persegi panjang. Sisinya sama, ada 4 ya. Sisinya sama, ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Sisinya ada 4. Tetapi panjangnya sama apa tidak? Tidak. Mempunyai 4 sudut dan mempunyai 2 pasang sisi. Sisi kanan dengan sisi kiri itu yang panjangnya sama. Kanan kiri, misalnya mana kanan kiri? Ini termasuk panjang apa lebar? Yang bawah? Yang kanan dengan yang kiri ini sama. Sedangkan yang atas dengan yang bawah juga sama. Itu yang namanya saling berhadapan. Ya. Sama kan tadi dengan persegi? Tidak. Oke. Kemudian yang keempat, 4 sudutnya berbentuk siku. Seperti tadi, seperti bangun persegi. Berapa derajat sudutnya? 90 derajat. Diukur dengan menggunakan garis busur. Sudah punya penggaris busurnya? Oke, bagus. Kalau sudah punya jangan sampai hilang. Itu nanti sampai kelas 6 sampai SMP pun kalian masih dipakai. Jadi jangan sampai hilang. Itu bangun persegi panjang mempunyai sifat yang pertama, mempunyai 4 sisi. Sama seperti tadi bangun persegi. Hanya kalau persegi panjang itu ada 2 pasang yang saling berhadapan, yang panjangnya sama. Ya. Kemudian berikutnya, bangun apa itu namanya? Trapesium. Oke, trapesium juga mempunyai sifat-sifat tersendiri. Siapa yang mau baca? Fitri, baca. Memiliki 4 sisi, mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Memiliki 4 sudut. Ya, sifat-sifat trapesium pertama sisinya sama. Ada berapa? 4. Ya, sisi atas dan sisi bawah. Kemudian yang kanan dengan yang kiri itu berhadapan sejajar. Mana yang berhadapan sejajar? Yang kanan dan yang kiri ini yang berhadapan sejajar yang dimaksud. Kemudian memiliki 4 sudut sama. Ya, ini sudut atau pojok, anak pojok ya. Yang namanya memiliki 4 sudut itu trapesium. Apa itu? Jajaran genjang. Siapa ini yang belum baca? Siapa? Yuk. Ya, untuk jajar genjang atau kalian kadang menyebutkannya jajaran ya, jajaran genjang itu agak miring ya. Pertama sifatnya memiliki 4 sisi sama, sisinya ada 4 ya. Kemudian sudutnya juga ada 4, tapi sudutnya di sini tidak semuanya seperti bangun yang sudah disebutkan tadi.
bangun persegi dan persegi panjang sudutnya apa? Persegi dan persegi panjang sudutnya apa? Siku-siku. Sedangkan jajaran genjang ini bukan siku-siku, tapi sudut apa ini? Lancip. Kalau yang ini tumpul, pintar ya. Sudutnya tumpul dan sudut lancip. Kalian bisa membedakan yang namanya sudut lancip, sudut tumpul maupun sudut siku-siku. Memiliki 4 sudut. Sisi yang berhadapan sejajar. Yang kanan sejajarnya dengan yang kiri. Sedangkan yang atas sejajarnya dengan yang bawah. Kemudian untuk ciri yang keempat, sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut yang sama besar lancip dengan lancip. Nih, ya. Ini lancip dengan lancip ini berhadapan. Sedangkan sudut tumpulnya juga berhadapan dengan sudut tumpul. Itu yang namanya berhadapan. Ya, adep-adepan. Kemudian ciri yang kelima. Fajar, coba dibaca ciri yang kelima. Apa sifat yang kelima? Bi, ayo. Paling bawah sayang. Kedua, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Sering-sering membaca ya, ya. Iya. Kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Panjangnya sama. Ini kalau dibagi dua, ya, sini, ini sama. Ya. Panjangnya akan sama. Tuh yang dimaksud dengan kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Sering-sering maca. Jadinya kalian tinggal adik titik-titik sudah lancar membaca. Ya, Fajar juga sudah bisa membaca, cuma belum lancar. Ya. Nah, ini bangun apa? Layang, seperti yang kalian punya. Ya. Apa namanya layang? Dan sifat-sifat layang-layang coba dibacakan. Iya, yang pertama mempunyai 4 titik. Garis yang di samping ada 4, itu yang dimaksud 4 sisi. Kemudian mempunyai berapa sudut? 4 sudut. Atas ada 1, bawah ada 1. Aslinya ini di sini tidak ada, ya. Sudutnya atas, bawah, kanan dan kiri. Tuh, yang namanya mempunyai 4 sudut. Kemudian mempunyai 2 pasang sisi yang sama antara yang kanan dengan yang kiri. Nih, satu pasang. Agar digabungkan menjadi 1, itu sama. Makanya kalian kalau membuat layang-layang itu samakan tengah-tengah. Orang dawa siji, agar dawa siji bisa mabur. Bisa mabur. Miring. Ya, sering membuat layangan jadi. Iya. Kemudian mempunyai sepasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Sudutnya yang berhadapan. Yang kanan dengan yang kiri sudutnya sudut apa?
lancip dan sudut tumpul. Nanti lain kali kalian membuat bangun ataupun membuat sudut dengan menggunakan penggaris busur. Ya, gampang. Nah, apa ini namanya? Ketupat. Akifah, dibaca belah ketupat. Ya, sudut yang berhadapan itu sama besar. Hanya bentuknya yang dibuat miring. Ya, hampir sama dengan bangun apa yang pertama ya? Persegi. Tuh, sudutnya sama. Sudutnya berapa derajat itu? Berapa? Iya, 90 derajat. Tuh, 4 sisinya juga panjangnya sama. Tuh, sudut-sudutnya besarnya sama. Apa ini? Lingkaran. Bisa dibaca Faisal? Besarnya sudut 360 derajat. Ya. Mempunyai jari-jari Atau R. ya. Mempunyai titik pusat lingkaran atau P. Iya. Mempunyai sudutnya 360 derajat. Kalau penggaris busur kalian berapa? Kalau yang tegak lurus tadi berapa ya? 90. 90 kali 2. 180 kali 2. 300 berapa? 60. Berarti lingkaran. Ya. Kalau misalnya 90 derajat ini dari sini ke sini. Ya. Kalau penggaris busur kalian separuhnya tadi. Ya. Kalau ini membentuk lingkaran, makanya besar sudutnya berapa? 360. Mempunyai titik pusat atau tengah-tengahnya. Jari-jarinya atau disingkat dengan apa? R. Mempunyai jari-jari. Nah, setengah lingkarannya di tengah-tengahnya itu yang namanya jari-jari, itu nanti dipelajari lagi sampai pada di kelas 6 ini nanti mencari besar lingkaran. Ya, ada nanti, makanya kalian diharapkan sampai naik di kelas 6 itu dipelajari lebih lagi. Oke, berikutnya adalah bangun segitiga. Piara, baca. Segitiga adalah Bangunan yang mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. ya, sifat-sifat umum segitiga. Mempunyai 3 sisi. Ya. Mempunyai 3 sudut. Iya. Jumlah sudut segitiga, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu bermacam-macam. Ada segitiga sama sisi. Ada segitiga sama kaki. Bisa negarani sama kaki. Karena apa? Apa? Naira bisa? Karena apa? Naira bisa jawab? Karena kaki sama panjang, iya betul. Ya. Karena kaki itu sama panjang, makanya dinamakan segitiga sama kaki. Kakinya ada berapa kaki kalian? 2.
kaki. Ada yang namanya segitiga sembarang. Kenapa dinamakan segitiga sembarang? Karena apa? Tiara tahu? Ketiga sisinya, panjangnya sama. Nah iya, karena ketiga sisinya, panjangnya tidak sama, maka dinamakan segitiga sama. Makanya dinamakan segitiga sembarang, ketiga sisinya. Kalau sisinya yang sama dua, itu namanya segitiga sama kaki. Kalau ketiga sisinya panjangnya sama, namanya segitiga sembarang. Sisinya panjangnya sama, namanya segitiga sama sisi. Kalau yang segitiga sama kaki, yang panjangnya sama ada berapa? Dua. Ada dua sisi yang panjangnya sama, itu yang namanya segitiga sama kaki. Kalian harus bisa membedakan mana yang namanya sama sisi, mana yang namanya sama kaki. Kemudian segitiga sembarang. Segitiga sembarang tadi apa? Definisi segitiga sembarang. Ketiga tidak sama, pinter. Segitiga sama kaki. Ada dua garis yang sama. Gitu. Kemudian kalau di kelas ini, apakah ada benda di sekitar kalian yang bentuknya seperti tadi yang sudah kalian sebutkan? Misalnya yang pertama apa tadi? Persegi. Ada yang bentuknya persegi? Ada enggak? Mana? Tuh angin-angin itu persegi. Kalau pintu bentuknya apa? Ada yang berbentuk lingkaran? Mana? Oh iya, jam. Ada. Buku kalian bentuknya apa? Persegi. Kemudian uang kalian berbentuk persegi panjang. Uang cepat ya. Ada yang berbentuk lingkaran. Nah sekarang ada yang mau bertanya? Coba Bu Guru kasih kesempatan, barangkali ada yang mau tanya, coba. Faisal mau tanya apa? Apa itu ukuran panjang dan lebar? Oke, panjang dan lebar Ibu jelaskan. Ya. Yang namanya ukuran panjang dan lebar seperti buku, ya. Buku ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Persegi panjang. Ini yang namanya panjang. Ya. Kemudian ini yang namanya lebar. Persegi panjang itu mempunyai panjang dan lebar. Paham? Ya. Ya, nanti akan Ibu sebutkan atau akan Ibu bagikan. Kalau kalian sudah jelas semua, akan Ibu bagikan soalnya untuk mengetahui sampai di mana kalian tadi memahami beberapa sifat bangun datar. Ya. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit.
didorong